Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita dengan materi baru yaitu analisis keuangan usaha. Selamat menyaksikan. Selanjutnya ada tujuan dari analisis keuangan yaitu untuk mengetahui lebih dulu seberapa besar modal yang diperlukan dan berapa lama modal tersebut akan diterima kembali. Ini ada pengertian harga pokok produksi menurut Marsudi tahun 2008. HPP adalah segala unsur biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk, di mana penentuan harga pokok produksi artinya penentuan harga atas biaya yang dibebankan dalam memproduksi suatu barang. Biaya menurut perubahan aktivitas kegiatan, antara lain yang pertama ada biaya variabel atau biaya bahan baku, di mana biaya-biaya yang dikeluarkan untuk bisa memproduksi suatu barang dan jasa. Contohnya seperti tepung, telur, mentega, gula, garam, dan lainnya. Yang kedua ada biaya tetap, biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, meskipun perusahaan tidak melakukan proses produksi. Contohnya biaya listrik, biaya sewa gedung, biaya upah pekerja, dan lainnya. Dan yang ketiga ada perhitungan, di mana skema perhitungan HPP atau harga pokok produksi adalah dengan menjumlah seluruh biaya yang diperlukan. Selanjutnya ada contoh dari perhitungan HPP. Suatu perusahaan kue memproduksi 30 kue, dengan rincian bahan sebagai berikut. Bahan-bahan yang digunakan ada keju 2 pak 50.000, krimet 1 bungkus 25.000, tepung terigu 4 kg 60.000, telur 1 kg 23.000, margarin 1000 gram 40.000, gula pasir 1,5 kg 19.000, garam 100 gram 2.000, buttercream 1000 gram 50.000, coklat kompon 3 bungkus 90.000, dan sprinkle rainbow 400 gram 60.000. Jadi total keseluruhannya sebesar 419.000. Harga tersebut belum termasuk untuk membungkus kue sebesar 1.000 per bungkus. Biaya listrik 165.000 per bulan, biaya gas 150.000 per bulan, dan biaya tenaga kerja 1.500.000 per bulan. Selanjutnya ada perhitungannya yaitu di mana biaya variabel per bulan, total biaya 419.000 dikali 30 hari sebesar 12.750.000. Pembungkus 1.000 dikali 30 bungkus dikali 30 hari sebesar 900.000. Jadi total keduanya yaitu 13.470.000. Selanjutnya biaya tetap per bulan 165.000 ditambah 150.000 ditambah 1.500.000, totalnya 1.815.000. Total per bulan menjadi 15.285.000 diperoleh dari total biaya variabel per bulan ditambah total biaya tetap per bulan. Sehingga target produksi per bulan sebanyak 900 bungkus. Harga pokok produksi satu kue per bulan sebesar 16.983. Di sini selanjutnya ada titik impas atau break even point. Adalah kondisi di mana keuangan perusahaan tidak mendapatkan keuntungan ataupun mengalami kerugian dari proses produksi. Perhitungan break even point bertujuan agar perusahaan mengetahui jumlah minimal produksi yang harus terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Untuk perhitungannya sendiri ada 3 jenis. Yang pertama yaitu biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Hasil yang dilihat adalah dalam unit penjualan. Pengertian dari margin kontribusi adalah harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Di sini contohnya yaitu penjual nasi kucing memproduksi 1.000 bungkus per hari dengan biaya variabel per bungkus sebesar 1.500 dan biaya tetap 500.000. Nasi kucing dijual dengan harga 2.500 per bungkus. Hitunglah jumlah nasi kucing yang harus diproduksi agar perusahaan mencapai titik impas. Penyelesaian dari soal di atas yaitu dengan yang pertama mencari margin kontribusi per unit, di mana harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, yaitu 2.500 dikurangi 1.500 jadi hasilnya Rp1.000. Dan yang kedua mencari break even point dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit, di mana 500.000 dibagi 1.000, jadi totalnya 500 bungkus. Jika penjual nasi kucing ini mencapai titik impas,
maka jumlah penjualan yang harus dicapai sebanyak 500 bungkus. Yang kedua ada biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi terhadap penjualan. Rasio margin kontribusi adalah penjualan dikurangi biaya variabel. Hasilnya dibagi dengan penjualan dikali 100%. Yang ketiga ada biaya tetap dibagi 1 min biaya variabel dibagi penjumlahan. Tingkat keamanan atau safety margin, yaitu titik keamanan adalah tingkat kemampuan penjualan terhadap kemungkinan kerugian. Contoh soalnya, untuk penjualan nasi kucing bulan ini sebanyak 800 bungkus. Tingkat keamanannya penjualan aktual dikurangi titik impas dibagi penjualan aktual, yaitu 800 dikurangi 500 dibagi 800, jadi diperoleh 0,375. Selanjutnya ada periode titik modal. Periode titik modal adalah titik balik modal usaha, yaitu perbandingan antara total investasi dengan keuntungan yang diperoleh. Estimasi jangka waktu pengembalian investasi suatu industri dapat ditunjukkan dengan payback period, atau waktu minimum untuk mengembalikan investasi awal dalam bentuk aliran kas yang didasarkan atas total penerimaan dikurangi semua biaya. Sekian materi dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.